Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Aisyah Putri, saya dari kelompok 4, dan kali ini materi yang dibawakan dari kelompok 4 adalah kasus biliet deposit palsu di Bank Tabungan Negara, yaitu BTN. Dan sekarang saya akan menjelaskan dari slide pertama dulu. Oke, jadi regulasi perbankan terbilang ketat dan masih ada celah tindakan kejahatan pembobolan dana nasabah bank yang melibatkan orang dalam, termasuk yang menimpa nasabah Bank Tabungan Negara BTN. Tabungan BTN. Dan berdasarkan data perbankan, kejahatan perbankan melalui saluran elektronik mencapai 60% dan juga sisanya didominasi kejahatan pada pembobolan, pemalsuan deposit, transaksi fiktif, cek palsu, vandalisme, atau merusak mesin anjungan tunai mandiri, yaitu ATM. Nah, jadi sistem perbankan sebenarnya sudah cukup kuat untuk mencegah terjadinya pembobolan oleh kalangan internal bank, tapi faktanya memang tidak bisa menjamin 100%. Karena beberapa kasus pembobolan bank disebabkan lemahnya pengawasan perbankan. Gitu. Dan juga, nah pada slide kedua di situ ada profil Bank BTN. Jadi yang pertama, cikal bakal Bank BTN dimulai dengan didirikannya Pospar Bank di Batavia pada tahun 1897 pada masa pemerintahan Belanda. Dan juga saya akan bacakan sedikit profilnya. Bank BTN merupakan salah satu bank BUMN milik pemerintah. Namun, meskipun memiliki segala keamanan serta jaminan dari pemerintah, tidak menjamin bahwa bank tersebut bebas dari kasus-kasus pembobolan, dari kasus kriminal bank lainnya, seperti itu. Dan juga meskipun memiliki regulasi yang ketat, namun masih ada celah sedikit kejahatan pembobolan dan nasabah bank yang melibatkan orang dalam. Jadi orang dalam yang juga termasuk di sini pembobolan itu, pembobolan dana nasabah bank yang melibatkan orang dalam, yang termasuk yang menimpa nasabah BTN baru-baru ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Nurheni. Selanjutnya yaitu case biliet deposito palsu di Bank Tabungan Negara. Kasus pembobolan dana nasabah di bank dengan jumlah besar kembali terjadi. Kali ini terjadi di plat merah yakni Bank BTN. Total dana milik nasabah Bank BTN yang diraih berjumlah 258 miliar dan pembobolan ini dilakukan oleh oknum internal bank itu sendiri. Kasus pembobolan bank ini bermodus pemalsuan deposito. Sejumlah nasabah korporasi diberikan tanda terima deposito palsu setelah menempatkan dananya di Bank BTN. Kini, polisi telah menangkap dan menahan sejumlah pelaku untuk kasus ini. Polemik Sun Finance dan Bank BTN ini sudah bergulir sejak tahun 2017. Untuk kasusnya ini telah dibawa ke pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung. Meski demikian, dana yang diklaim oleh Sun Finance itu telah hilang di Bank BTN dan tak kunjung kembali. Tirto itu telah menghubungi pihak manajemen dari Bank BTN untuk dimintai keterangan untuk informasi ini. Namun, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari sekretaris perusahaan Bank BTN yaitu Ahmad Khairul. Selanjutnya yaitu korban. Total dana milik nasabah Bank BTN yang diraih berjumlah 258 miliar itu korbannya terdiri atas 4. Yang pertama yaitu PT Surya Arta Nusantara atau Sun Finance, kedua PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, ketiga Asuransi Umum Mega, dan yang terakhir Global Index Investindo. Selanjutnya yaitu tersangka. 2 orang telah menjadi tersangka dalam kasus ini. Tersangka 1 yaitu Bambang Suparno dan tersangka kedua yaitu berinisial DB. Tersangka 1, Bambang Suparno, resmi diputus bersalah karena melakukan tindak pidana pencucian uang dan divonis 7 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Untuk tersangka 2 berinisial DB, untuk kasus ini di PN Jakarta Utara saat ini sudah diputus pidana selama 8 tahun penjara. Saat ini berkas tersangka telah dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Mereka dijerat dengan pasal penipuan dan pemalsuan. Seperti kasus-kasus sebelumnya, sindikat pembobolan dana nasabah Bank BTN ini pasti melibatkan orang dalam. Salah satu yang terlibat diantaranya yaitu Kepala Kantor Kas BTN Cikeas yaitu Bambang Suparno
dan kini Bambang Suparno telah ditahan oleh pihak kepolisian. Pelaku diduga menjalankan modus pengajuan penawaran penempatan dana pada BTN dengan bunga sesuai pasaran kepada korban. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kronologis kasus pemalsuan deposito yang ada di Bank BTN. Jadi, awal mula kasus ini terkuak pada saat 4 perusahaan ini ingin mencairkan dananya. Oke, jadi pada bulan September sampai November 2016 itu 4 perusahaan tersebut, salah satunya Sun Finance, itu lakukan suatu investasi deposito di Bank BTN, di mana kasus ini itu adanya suatu pemalsuan atau penipuan yang dilakukan suatu oknum Bank BTN yang ditawarkan kepada 4 perusahaan tersebut. Oke, jadi selanjutnya pada bulan Desember 2016, pada saat Sun Finance ini ingin mencairkan dananya di salah satu cabang di Bank BTN di kawasan Cibubur. Pada saat itu Bank BTN bertanya bahwa Bank BTN itu ingin mencairkan dananya sebesar 250 miliar rupiah yang telah diinvestasikan sebelumnya, sehingga pihak Bank BTN menyatakan bahwa rekening deposito yang Sun Finance itu ajukan ternyata tidak terdaftar oleh Bank BTN itu sendiri, tetapi terdaftar sebagai rekening giro. Jadi di mana oknum ini melakukan penipuan kepada nasabah atau 4 perusahaan ini untuk menyetorkan dananya, sehingga 4 perusahaan ini berpikir bahwa uang itu telah dimasukkan ke rekening depositonya. Ternyata bukan. Ternyata pelaku ini membuat rekening giro tersendiri untuk mengelabui korban. Oke, jadi selanjutnya pada Maret 2017 itu pihak Sun Finance ini mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana pihak Sun Finance ini ingin mengembalikan atau ingin mengajukan bahwa di mana dana sebesar 140 miliar rupiah, karena yang tersisa di saldo yang tercatat di Bank BTN itu hanya tersisa 110 miliar rupiah. Jadi pihak BTN ini mempertanyakan di mana sisa 140 miliar tersebut. Jadi Sun Finance ini mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta Utara dan melakukan suatu perlawanan kepada Bank BTN karena uangnya itu telah banyak dirugikan dengan kasus ini. Jika dihitung-hitung pada awal 2015 itu seharusnya uang Bank BTN itu bernilai 163,5 miliar rupiah dari 145 rupiah karena sudah termasuk bunga, imaterial dan lain-lain. Oke, selanjutnya pada September 2017 Pengadilan Pusat Negeri Jakarta Pusat ini memutuskan bahwa gugatan yang dilakukan oleh pihak Sun Finance ini ditolak karena kurangnya bukti-bukti objek yang relevan, kata majelis pengadilan. Jadi Bank BTN ini pun tidak begitu saja menerima gugatan ini atau putusan ini. Jadi pihak Bank BTN pun mengajukan banding untuk menolak gugatan dari pihak Sun Finance. Selanjutnya pada bulan November 2017 ini pihak Pengadilan Jakarta Selatan ini menetapkan tersangkanya yaitu Bambang Suparno, di mana Bambang Suparno ini memiliki jabatan sebagai bagian atau kepala kas di salah satu cabang BTN di Cibubur. Dia dinyatakan bersalah karena tindak kriminal yaitu pencucian uang dan pemalsuan berkas-berkas. Jadi dia divonis selama 7 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah. Jadi dengan adanya putusan ini maka pihak Sun Finance pun mengajukan kembali gugatan karena ia merasa bahwa kasus ini benar-benar ada suatu kesalahan atau benar-benar ada suatu kejanggalan dari kasus ini, sehingga pada bulan Juli 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menolak seluruhnya gugatan yang dilakukan oleh pihak Sun Finance tersebut. Nah, Pengadilan Jakarta ini berpikir bahwa masih kurangnya bukti-bukti yang konkret terhadap kasus ini, dan BTN pun mengajukan kasasinya. Selanjutnya pada bulan Januari 2018 sampai sekarang itu kasus ini sebenarnya belum selesai, karena pada awal-awal 2019 itu sebenarnya MA itu telah memutuskan bahwa kasus ini tolak seluruhnya dan dinyatakan selesai, tapi pihak Sun Finance itu tidak menerima begitu saja. Jadi dia melakukan peninjauan kembali atas kasus ini dengan melaporkan ulang terkait kasus ini, karena pihak Sun Finance itu berpikir bahwa hal ini ada kejanggalan dan betul-betul pure adanya fraud, kecurangan, tindak kriminal, pidana dan lain-lain, sehingga Sun Finance itu ingin mengajukan kembali. Oke, terima kasih. Oke, baik.
Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari slide sebelumnya, yang dimana OJK temukan 3 pelanggaran BTN atau Bank Tabungan Negara terkait kasus bilet deposito palsu. BTN disebut melanggar aturan internal lantaran yang pertama mengizinkan pembukaan rekening di kantor kas, yang kedua memberi layanan pembukaan rekening tanpa tatap muka, yang ketiga pengendalian internal tak berjalan. Kasus bilet deposito palsu yang melibatkan pejabat Bank Tabungan Negara terus menjadi sorotan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Keuangan DPR Rabu 29 bulan 3. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut kasus tersebut bisa terjadi lantaran bank melanggar prinsip kehati-hatian. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Nelson Tompubulon menjelaskan BTN memberikan wewenang kepada kantor kasnya untuk melayani pembuatan rekening baru. Padahal kantor kas seharusnya cuma bisa melayani setoran dan pembayaran. Wewenang tersebut memberikan lantaran bank mengejar target perolehan nasabah atau dana pihak ketiga dan kreditur. Ada aturan internal yang dilanggar. Seorang kepala kantor kas punya wewenang sebesar itu yang seharusnya dilakukan di level yang lebih tinggi. Salah satu penyebabnya ada target yang besar khususnya untuk pendanaan, kata Nelson saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta Rabu 29 bulan 3. Selanjutnya, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 3 OJK Irwan Lubis mencatat ada 3 hal yang dilanggar oleh BTN. Yang pertama, ketentuan mengenai pentingnya mengetahui secara rinci nasabahnya, diantaranya dengan mewajibkan pembukaan rekening secara tatap muka. Sementara BTN tidak melakukan hal ini. Dan yang kedua, pengendalian internal tidak berjalan. Yang ketiga, adanya indikasi yang kuat terjadi konspirasi antara pegawai bank dengan mediator atau pemilik dana. Maka dari itu, upaya dari kami mengembalikan fungsi kantor kas menjadi hanya melayani setoran dan pembayaran, ujar Irwan. OJK pun langsung melarang seluruh kantor kas BTN untuk melayani pembukaan rekening baru. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Proses akhir kasus yang melibatkan Sun Finance dan BTN ini sebenarnya sudah diputus oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 3556K PDT 2018 pada 30 Januari 2019. Dalam putusan itu, gugatan Sun Finance ditolak seluruhnya. Legal Corporate Secretary dan Compliance Department Head Sun Finance, David Susanto, mengatakan pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung itu. Penyelesaian kasus yang